Bab 2901. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oh, ujung bilah dan ujung pistol bergetar bersamaan, dan terdengar suara benturan yang mengguncang langit. Pada saat berikutnya, kekuatan senjata super kuat tidak dapat mengalahkan kekuatan pedang yang lebih kuat, dan setelah membawa sebagian besar kekuatan pedang, ia roboh di tempat. Bilahnya terus menebas, dan bahkan memotong tombaknya dengan tajam. Ujung tombaknya patah, namun bilahnya masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tangan Duan Yingjun, dan membuat Duan Yingjun terbang. Wow, saat Duan Yingjun terpesona, penonton berseru dan menamparkan wajahnya. Sejak Duan Yingjun memainkan kekuatan tempur super kuat, tidak ada yang mengira Lu Chen adalah lawan Duan Yingjun. Tidak ada yang optimis terhadap Lu Chen, hanya Lu Chen yang meninggal. Tapi Lu Chen melawan, dan tiba-tiba kekuatan pisaunya menjadi lebih kuat, dan dengan satu serangan, Duan Yingjun langsung dikalahkan. Pisau Lu Chen sudah seperti tamparan, mengenai wajah semua orang yang hadir. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Seseorang memberitahumu bahwa Duan Yingjun dikalahkan oleh Lu Chen, dan orang terkuat nomor 1 di Zuzu dikalahkan oleh pewaris 9 naga. Mengapa kekuatan pedang keturunan 9 naga tiba-tiba menjadi lebih kuat? Seberapa kuat kekuatan tempurnya? Mengapa terlihat seperti jurang maut? Keturunan 9 naga selalu sangat kuat, oke. Hanya saja keturunan 9 naga generasi ini sangat kuat dan mesum. Jika tidak ada kecelakaan, inilah kekuatan tempur sebenarnya dari keturunan 9 naga. Biasanya disembunyikan, tetapi ditampilkan pada saat kritis, dan akan mengalahkan Duan Yingjun dengan satu pukulan. Setelah pertempuran ini, orang terkuat di Zuzu akan diganti. Duan Yingjun akan diganti, dan Lu Chen akan diganti. Duan Long Xianmen, yang selalu menganggap keturunan 9 naga sebagai musuh lama, akan merasa malu sekarang. Saya tidak tahu apakah Patriark Duan Long yang berada jauh di Jalan Tongtian tahu, apakah dia akan kembali secepat mungkin untuk mencari tempat bagi Duan Long Xianmen. Kecuali keadaan menjadi serius dan pewaris 9 naga membunuh Duan Yingjun, mustahil bagi Patriark Duan Long untuk kembali lagi. Jutaan orang di tempat kejadian sangat terkejut, semuanya memandang Lu Chen seolah-olah sedang melihat monster, dan gelombang diskusi bergema di langit. Para Daluo Jinxian dari umat manusia bahkan lebih terkejut ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat, dan mereka juga secara samar-samar merasa bahwa Lu Chen berpura-pura terlibat. Ternyata sejak awal pertempuran puncak Nixue, Lu Chen telah berpura-pura, menyembunyikan kekuatan tempurnya, dan menipu semua orang. Dengan pisau Lu Chen, itu adalah pertarungan yang solid melawan Duan Yingjun, dan itu juga merupakan kekalahan telak dari Duan Yingjun. Ini adalah kekuatan yang benar-benar hancur, tanpa keterampilan apapun. Sebelumnya, Lu Chen telah menunjukkan kelemahan dan memainkan taktik gerilya dengan Duan Yingjun. Ternyata dia sedang bermain dengan Duan Yingjun. Ketika dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Duan Yingjun ditekan dengan satu pukulan. Tapi meski begitu, meskipun Lu Chen lebih kuat dan mengalahkan Duan Yingjun dengan satu pukulan, dia tetap tidak bisa membunuh Duan Yingjun. Duan Yingjun selalu menjadi bagian dari puncak Daluo Jinxian yang super kuat, baik dalam kekuatan maupun tubuh fisiknya sangat kuat. Dalam hal memperebutkan kekuatan, bagaimana bisa begitu mudah dipotong dengan satu pisau? Kecuali, Lu Chen melakukan pukulan kedua. Terlalu kuat, generasi keturunan Kowloon ini lebih sesat dari generasi sebelumnya. Di panggung pengamatan, penguasa istana, Zuzu juga tampak terkejut, bahkan tidak percaya. Saat itu, ketika dia melihat Duan Wugu memimpin kerumunan ke bawah ring, dia tahu bahwa Lu Chen akan mati. Kekuatan Duan Long Xianmen terlalu kuat, bahkan jika dia adalah penguasa Zuzu, dia tidak bisa menyelamatkan Lu Chen. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen muda ternyata adalah seekor rubah tua, yang selama ini menyembunyikan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya dan tidak pernah mengungkapkannya hingga saat kritis. Dia sangat tampan sehingga dia dikalahkan dengan satu pukulan, dan rahangnya ternganga karena terkejut. 100.000 tahun yang lalu, generasi sebelumnya dari keturunan Kowloon baru saja melangkah ke Daluo Jinxian, dan segera menyapu Zuzu, begitu kuat hingga keterlaluan. 100.000 tahun kemudian, generasi baru keturunan Kowloon belum memasuki Daluo Jinxian, bahkan Jinxian belum membuat terobosan di tahap selanjutnya, dan telah mengaktifkan mode tak terkalahkan. Ini tidak digambarkan sebagai terlalu kuat, tapi sekuat abnormal untuk digambarkan.
Tanda seru, Lu Chen mengalahkan Duan Yingjun dan menjadi orang terkuat nomor 1 di Zusu. Bagaimana jika dia tidak terkalahkan? Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Chen sangat tidak normal, mengapa dia harus menyelamatkannya? Namun, dia mulai mengkhawatirkan hal lain, jika Lu Chen dianggap tampan, itu akan menjadi masalah besar. Karena Duan Yingjun adalah cucu dari Duan Long Patriarch. Jika Duan Yingjun mati di tangan Lu Chen, Duan Long Patriarch pasti tidak akan melepaskannya, dan pasti akan membalaskan dendam Duan Yingjun. Patriark Duan Long adalah kekuatan super dari Jalan Tongtian, atau keberadaan makhluk abadi tingkat tinggi. Jika dia datang untuk membalas dendam pada Lu Chen secara langsung, kekuatan Lu Chen saat ini tidak akan cukup. Tanah. Selain itu, Patriark Duan Long terkenal jahat dan kejam, dia akan melakukan hal-hal ekstrim di setiap kesempatan, hanya mengakui tinju, dan tidak masuk akal. Jika Duan Yingjun meninggal di atas ring, tidak hanya Lu Chen yang akan mati, tetapi semua orang yang mengatur dan berpartisipasi dalam kompetisi besar akan terlibat, bahkan termasuk penguasa benua leluhurnya. Saya khawatir dia tidak akan dilepaskan oleh Duan Long Patriarch Pas. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlibat, dia tetap harus keluar mencari orang. Hanya saja kali ini, dia tidak mendapatkan Lu Chen, tetapi Duan Yingjun. Sangat tampan, dia bisa mati di mana saja, tapi dia tidak bisa mati di atas ring. Tetapi pada saat ini, di atas ring, setelah Lu Chen mencabut pisau panjangnya, dia tidak segera mengejar Duan Yingjun, tetapi mengambil nafas. Setelah dia menerobos tahap tengah Golden Immortal, kekuatannya meningkat satu level, dan dia juga meningkatkan lebih banyak gaya pisau untuk memotong makhluk abadi. Secara teori, dia paling banyak bisa mengaktifkan pisau ke-57 Sanxian. Namun nyatanya, gaya pisau tingkat tinggi dari das ke-6 tidak mudah untuk dimotivasi sama sekali. Belum lagi pisau ke-57, bahkan pisau ke-55 pun lebih sulit baginya. Setelah didesak, ia menghabiskan banyak energi, sehingga ia perlu istirahat. Terlebih lagi, saat dia menjatuhkan Duan Yingjun, dia menyatakan kekalahan Duan Yingjun, dan dia bukan lagi lawannya. Pada saat itu, Duan Wugu melihat bahwa Duan Yingjun tidak terkalahkan, dan segera bergegas ke ring untuk turun tangan. Selain Duan Wugu, pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian dari Sekte Abadi Duan Long juga muncul di sekitar Duan Yingjun satu persatu untuk memastikan bahwa Duan Yingjun tidak akan dipenggal. Lu Chen tidak bisa membunuh Yingjun dengan satu pisau, tapi dia pasti bisa membunuhnya dengan pisau kedua. Tombak abadi Duan Yingjun adalah tombak abadi bermutu tinggi dengan kualitas sangat tinggi, tetapi dipotong oleh Lu Chen. Bisa dibayangkan bahwa Duan Yingjun tidak memiliki tombak abadi untuk melawan, jadi apa yang akan dia gunakan untuk menerima serangan kedua Lu Chen? Duan Wugu bereaksi paling cepat, jadi dia segera bergegas ke ring, dan mencoba yang terbaik untuk mencegah Lu Chen mengejar Duan Yingjun. Oleh karena itu, Lu Chen tidak mengorbankan pedang kedua, karena intervensi Duan Wugu terlalu tepat waktu, dan semakin banyak murid Duan Long yang bergegas ke ring. Melambat untuk sementara masih bersifat sekunder, hanya mengikuti tren. Pemotongan ke-55 dari pembunuh abadi belum mengosongkan keluarganya, jadi tidak masalah untuk memotongnya secara paksa lagi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Duan Yingjun dan aku, tidak ada yang akan ikut campur, kalian semua keluar dari sini, jangan melanggar aturan ring. Lu Chen berdiri dengan pedang di tangannya, menghadapi semakin banyak murid naga patah di arena tanpa rasa takut. Namun dengan campur tangan kekerasan dari murid-murid Duan Long, terutama ketika Duan Wugu tiba tepat waktu, dia tahu bahwa Duan Yingjun akan lolos dari kematian. Biarpun dia memotongnya dengan cepat, itu tidak akan memotong pria tampan itu, tapi butirannya patah. Setelah memotong Duan Wugu, bukan Duan Yingjun yang memotongnya lagi, melainkan murid Duan Long lainnya yang mengikuti Duan Wugu. Jika dia terus menebas, dia tidak akan bisa menebas beberapa kali, dan dia akan segera dikepung oleh ratusan murid naga patah. Ada ratusan murid naga patah di tingkat Daluo Jinxian, dan lebih dari selusin di antaranya adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Dengan satu musuh melawan 100, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan mereka. Bagaimanapun, selama ada orang dari Duan Long Xianmen yang hadir, dia tidak akan bisa membunuh Duan Yingjun. Namun, dia tidak bisa membunuh Duan Yingjun, dan orang-orang Duan Long Xianmen juga tidak bisa membunuhnya. Dia memiliki nafas tanah dewa di tubuhnya, dia bisa menerobos tanah negeri peri, dan melarikan diri dari tanah sesuka hati. Tentu saja arenanya terbuat dari bahan khusus,
jadi tidak ada jalan keluar. Tapi jika dia melompat dari ring, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah kartu asnya dan juga kepercayaan dirinya, tidak peduli berapa banyak orang di Duanlong Xianmen, dia tetap berani memarahinya. Bukankah orang-orang dari gerbang abadi naga patah itu hebat? Lalu, dia hanya ingin membuat marah kelompok pria hebat ini. Dia sangat ingin membuat marah kelompok pria ini hingga mereka merokok dari 7 lubangnya dan memuntahkan darah sebanyak 3 liter. Dia ingin membuat Duanlong Xianmen kehilangan muka di depan jutaan orang di tempat kejadian. Kontes antara kamu dan Duan Yingjun sudah berakhir. Sejak pertandingan selesai, tidak ada non-intervensi. Namun, Duan Wugu bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia bahkan mengakui bahwa Duan Yingjun dikalahkan sebagai tanggapan terhadap Lu Chen. Ini adalah langkah yang bagus, dan itu mengejutkan Lu Chen, membuat Lu Chen bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pertarungan hidup dan mati tidak pernah berakhir, hanya satu orang yang bisa hidup di arena, itulah yang baru saja Anda katakan. Setelah beberapa saat, Lu Chen kembali sadar, lalu memahami poin penting, dan melanjutkan, kamu sangat terkenal sebagai master dari Sekte Naga, jadi kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, dan kamu menyesalinya di depan umum, kan? Benar, Master Sekte mengatakan itu hanya satu seseorang bisa bertahan di atas ring, tapi dia tidak mengatakan siapa yang bisa bertahan. Begini, selama kamu mati, Duan Yingjun akan selamat. Jadi, kamu harus mati. Master Sekte datang untuk memberimu tumpangan. Tanpa diduga, Duan Wugu kehabisan napas dan tersipu, dan tanggapannya tidak hanya mengejutkan Lu Chen, tetapi juga membuka mata jutaan penonton. Master Sekte Duanlong Xianmen yang agung tiba-tiba tidak menjaga reputasi dan reputasinya, tidak hanya bermain trik di depan umum, tetapi juga bersikap sombong dan tidak masuk akal, yang membuat orang mengerutkan kening dan bahkan mencemooh. Hanya saja Duanlong Xianmen terlalu kuat dan memiliki latar belakang yang kuat, tidak ada yang berani menyinggung, dan tentu saja tidak ada yang berbicara mewakili Lu Chen. Saya tahu Duanlong Xianmen adalah gerbang peri terkuat di Zuzu, tapi saya tidak tahu bahwa Duanlong Xianmen juga merupakan gerbang peri paling nakal di Zuzu. Lu Chen tidak marah, tetapi menatap Duan Wugu sambil tersenyum, dan sangat marah. Berkata, terutama tuan dari Duanlong Men, yang telah hidup lama sejak dia mencapai puncak Daluo Jinxian, tetapi dia telah kembali lebih sering lagi, dan sekarang dia bahkan tidak menginginkan muka. Petik 2. Reaksi memecahkan 5 butir sudah sesuai ekspektasi Lu Chen, jadi tidak ada yang perlu dimarahi. Duan Yingjun adalah cucu dari leluhur Duanlong, wajar jika Duan Wugu merobek wajahnya dan melindungi Duan Yingjun. Jika Anda tidak peduli dengan pecahnya biji-bijian, itu tidak normal. Kamu bukan orang lain, kamu adalah keturunan Kowloon, jadi perkataanmu tidak ada gunanya. Keberadaan Duanlong Xianmenku adalah untuk menekan semua keturunan Jiulong, jadi terima saja nasibmu. Kamu bisa mengalahkan ahli nomor 1 di Sekte Naga Patahku, tapi bisakah kamu mengalahkan ratusan ahli Daluo Jinxian di Sekte Naga Patahku? Dengan lambaian Duan Wugu, dia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk melangkah maju dan mengepung Lu Chen. Selama Lu Chen dikepung, Lu Chen tidak akan bisa terbang, dan pasti akan mati di atas ring. Sekte peri nomor 1 yang bermartabat di Zuzu tidak boleh kalah, jadi lebih baik menindas lebih banyak daripada mengurangi. Lu Chen tertawa, dan sambil mundur, dia berkata, tapi maaf, aku tidak akan menemanimu sekarang karena kebodohan satu musuh melawan 100. Kekuatan bertarung keturunan 9 nagamu tidak normal. Aku hanya memiliki 100 orang di gerbang abadi naga. Apa yang kamu takutkan? Melihat Lu Chen hendak lari, Duan Wugu bergegas mengejarnya. Di belakangnya, ada ratusan murid naga patah, yang juga ingin memburu dan membunuh Lu Chen. Namun, mereka begitu sibuk membunuh Lu Chen sehingga mereka semua lari berbondong-bondong, tetapi mereka lupa menyimpan beberapa di antaranya untuk melindungi Duan Yingjun yang tampan dan berbohong. Ini memberi Lu Chen peluang besar. Awalnya, Lu Chen hendak lari dari ring, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa Duan Yingjun tidak dijaga di sisi lain ring. Pada saat itu, langkah kaki Lu Chen berbalik, Yu Guangbu mempercepat, melewati Duan Wugu dalam sekejap, dan langsung menuju ke Duan Yingjun. Duan Yingjun, jika kamu tidak bisa membunuhmu dengan satu pukulan, maka serang lagi, kamu adalah orang paling kuat di benua leluhur dengan kekuatan tempur tak terbatas, dan kamu pasti bisa menjatuhkannya. Dalam sekejap mata, Lu Chen telah menyerbu ke arah Duan Yingjun, mengangkat pedang ilahi tinggi-tinggi,
mendesak pedang Zanxian yang ke-55, kekuatan udara pedang itu mengunci Duan Yingjun dalam sekejap. Tidak, kami terjatuh ke dalam tipu daya untuk mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung. Pada saat itu, Duan Wugu menyadari kesalahannya, dan terkejut. Dia berpikir bahwa Lu Chen akan melompat dari ring dan melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa Lu Chen terkutuk tidak hanya tidak turun dari ring, tetapi tiba-tiba melewatinya, dan bahkan ingin membunuh Yingjun. Bukankah dia bisa? Ketakutan setengah mati. Hal yang paling memberatkan adalah kekuatan bertarung Lu Chen begitu kuat dan kecepatannya sangat cepat. Dia benar-benar lengah. Saat dia bereaksi, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Karena Duan Yingjun telah memasuki jangkauan serangan Lu Chen, dan dia masih terkunci. Tolong selamatkan saya. Jauhkan orang-orang di bawah pedang. Tepat pada saat Lu Chen hendak menebas dengan pedangnya, 5 kekuatan menyerang secara bersamaan, menghancurkan aura pedangnya di tempat dan membuka kunci Duan Yingjun. Saat berikutnya, 5 sosok muncul di atas ring bersama-sama, menghalangi jalur serangan Duan Yingjun dan Lu Chen. Kelima orang itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian teratas, dan 4 dari mereka mengenakan pakaian yang sama, semuanya mengenakan jubah perang unik dari Zuzu Mansion. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah serius dan mengenakan jubah perisia guang. Dia adalah penguasa istana Zuzu. Tuan istana, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu tiba-tiba bergegas masuk ke dalam ring? Lu Chen mengerutkan kening. Untungnya, pisau ajaib itu belum mendarat, jika tidak, tubuh pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian akan hancur. Apa yang ingin dia korbankan adalah pedang pembunuh abadi yang ke-55, yang bahkan tidak bisa dibawa oleh Duan Yingjun, jadi bagaimana mungkin 5 penguasa istana Zuzu bisa membawanya? Kekuatan penguasa istana Zuzu dan keempat pengawal istana jauh kalah dengan Duan Shuai. Oleh karena itu, ketika dia jatuh dengan pisau, selama yang memotongnya bukan Duan Yingjun, itu tidak ada artinya. Duan Yingjun kalah, kontes selesai, kamu tidak bisa lagi menggunakan pedang. Menghadapi pisau panjang yang diangkat tinggi oleh Lu Chen, jantung Master Zuzu berdebar-debar untuk beberapa saat, wajahnya sangat tidak wajar, dan dia berkata, kamu sudah menang, letakkan pisau panjang itu. Kompetisi belum berakhir, hanya saja ada yang turun tangan dan menghentikan pertandingan secara paksa. Lu Chen menatap penguasa istana Zuzu, dan berkata, saya dan Duan Yingjun bertarung sampai mati, tidak ada yang mati, kompetisi berlanjut. Lupakan saja, demi Tuan istana, kompetisi ini sudah berakhir, tidak perlu mati. Guru Zuzou berkata lagi, kamu dan Yin Tongtian juga berjuang untuk hidup dan mati. Setelah pertandinganmu selesai, tidak akan ada kematian. Tidak, pertandingan biasa yang saya mainkan dengan Yin Tongtian tidak setuju untuk bertarung sampai mati. Itu dipaksakan oleh orang lain, dan saya bahkan tidak mengenalinya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, tetapi Duan Yingjun dan saya berbeda. Tidak ada yang memaksa kami untuk memainkan kompetisi pada tingkat tertentu. Itu adalah kesepakatan kami sendiri, dan pihak luar tidak dapat ikut campur. Lu Chen, meskipun kamu memiliki keluhan dengan Duan Yingjun, kamu tidak dapat membunuh Duan Yingjun. Kepala istana Zuzu mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, Duan Yingjun adalah Daluo Jinxian yang sangat kuat di Zuzu. Zuzu sangat penting, dan penguasa istana ini tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Hari ini, Anda telah memenangkan kemenangan besar, bukankah kamu masih merasa itu kurang benar? Tanda tanya. Petik 2. Maksud perkataan Tuan Istana Zuzu sebenarnya sangat jelas, ganteng dan ganteng tidak akan mati. Jika Duan Yingjun meninggal, penduduk Duan Longxianmen pasti akan menjadi gila, dan mereka tidak akan menyerah kecuali mereka membunuh Lu Chen, dan mereka bahkan akan melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Yang lebih merepotkan adalah hal ini akan membuat marah Patriark Duanlong, dan lebih banyak orang akan mati. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan kepala istana Zuzu, dia juga ingin mencegah Lu Chen menyerang Duan Yingjun. Bunuh Lu Chen. Pada saat ini, teriakan marah Duan Wugu terdengar dari belakang. Duan Wugu telah berlari kembali, tetapi dia tidak segera menyerang Lu Chen, tetapi memerintahkan ratusan pembangkit tenaga listrik Luo Jinxian di belakangnya, dan diam-diam mengepung Lu Chen dari segala arah. Kecepatan Lu Chen terlalu cepat, Duan Wugu khawatir dia akan menakuti ular itu. Begitu Lu Chen keluar dari ring, akan semakin sulit untuk dibunuh. Terlebih lagi, penguasa Zuzu memblokir serangan Lu Chen, nyawa Duan Yingjun aman untuk saat ini, Duan Wugu tidak begitu bersemangat untuk bergegas menuju Lu Chen.
Lagi pula, Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di puncaknya, jadi dia tidak ingin terburu-buru dan menerima tusukan dari Lu Chen. Kompetisi telah usai, pembunuhan tidak diperbolehkan di atas ring. Penguasa rumah Zuzu melihat murid-murid Duanlong mengelilinginya dari segala arah, dan buru-buru menghentikannya. Tuan istana menyingkir, itu bukan urusanmu, sekaranglah waktunya bagiku untuk menyelesaikan keluhan yang menentukan dengan keturunan Kowloon. Duan Wugu menanggapi dengan acuh tak acuh, dan tidak membeli akun Master Zuzu. Kekuatan tempur pribadi penguasa istana Zuzu tidak berada di peringkat teratas, tidak hanya jauh lebih rendah dari Duan Ying, tetapi juga di bawah tuan dari 4 sekte besar abadi. Selain itu, kekuatan Zuzu Mansion memang seperti itu, tidak ada bandingannya dengan Duanlong Xianmen. Dari segi belakang panggung, nenek moyang dari sekte abadi naga patah sangat kuat di Jalan Tongtian, atau yang teratas. Dan penguasa rumah Zuzu hanya ditunjuk oleh Jalan Tongtian, dan terutama bertanggung jawab atas pertahanan Zuzu. Dia berada di belakang panggung di Tongtian Road. Biasanya, demi penunjukan Jalan Tongtian, Duan Wugu akan bersikap sopan kepada penguasa Zuzu. Tapi sekarang, jika menyangkut keturunan 9 naga, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada guru istana Zuzu dengan memecahkan 5 butir. Tuan istanaku tidak peduli dengan masalah sekte abadi naga patahmu dan keturunan 9 naga. Penguasa Zuzu mengerutkan kening, dan berkata, Anda dapat menyelesaikan keluhan Anda kapan saja, tetapi tidak sekarang, persaingan besar di Zuzu bukanlah untuk Anda menyelesaikan keluhan pribadi Anda. Saat kami melakukan sesuatu di sekte abadi naga, tidak ada yang bisa ikut campur, termasuk tuan rumah Zuzu Anda. Duan Wugu tidak terlalu peduli, memimpin puluhan murid untuk menganiayanya secara bertahap, dan mengarahkan langsung ke Lu Chen. Selain itu, murid naga patah lainnya juga datang dari arah lain, menghalangi jalan keluar Lu Chen dari ring. Tuan istana, Anda menghentikan saya dari memotong Yingjun dan memberi waktu untuk Duanlong Xianmen. Anda benar-benar merugikan saya. Lu Chen melihat sekeliling, menyaksikan ratusan murid Duanlong secara bertahap menganiayanya, dan mengelilinginya. Setelah kedap air, dia dengan marah menuduh Tuan Zuzu, dan berkata dengan berkedip, minggir, aku tidak akan membunuh Duan Yingjun, aku hanya akan membiarkan Duan Tampan ingin mengirimku keluar. Meskipun ada banyak murid naga patah, mereka memiliki alam yang berbeda, tidak semua orang berada di puncak Daluo Jinxian. Di antara ratusan murid naga patah, kebanyakan dari mereka berada di tahap awal dan tengah Daluo Jinxian, dan sebagian besar dari mereka berada di tahap awal Daluo Jinxian. Bahkan jika kelompok murid Duanlong mengelilinginya sepenuhnya, tetapi murid-murid awal Daluo Jinxian itu adalah titik lemah, dan dia pasti akan membuka celah dari sana dan keluar dari pengepungan. Namun, Duan Yingjun berada tepat di belakang istana Master Zuzu, jadi dia masih ingin membunuh Duan Yingjun sebelum pergi. Tetapi jika dia tidak membodohi Tuan Zuzu dan membiarkan Tuan Zuzu dan keempat penjaga menyingkir, dia tidak bisa membunuhnya. Ini tidak bisa diterima, kepala istana tidak bisa membiarkanmu mendekati Duan Yingjun. Tanpa diduga, Guru Zuzu tidak tertipu, dan dia menolak membiarkan Lu Chen datang tidak peduli apa yang dia katakan, dan berkata, namun, karena Guru melindungi Duan Yingjun, dia juga akan melindungimu. Ayo kita lakukan. Penguasa istana Zuzu juga tidak ingin melakukan ini, tetapi jika Duanlong Xianmen ingin membunuh Lu Chen di depan semua orang, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jika tidak, wajahnya akan hilang, reputasinya akan anjlok, dan dia tidak dapat lagi memimpin kuartet. Begitu masalah ini menyebar ke Jalan Tongtian, kekuatan super di sana akan tahu bahwa dia pengecut, jadi tidak perlu menjadi penguasa Zuzu. Lebih penting lagi, dia menerima pesan dari Hall of Pil Immortals, mengetahui bahwa Lu Chen adalah pil immortal. Dia tidak bisa membiarkan Dan Xiu dari Danzong berpangkat tinggi dikepung dan dipukuli sampai mati dalam kompetisi besar yang dia selenggarakan. Danzong, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak ada yang bisa melindungi orang yang ingin kubunuh di Sekte Abadi Naga. Mendengar ini, Duan Wugu mencibir, dan bukannya langsung menyerang Lu Chen, dia malah semakin dekat dengan Lu Chen. Sekarang Lu Chen terjebak di dalam ring, dia tidak terburu-buru, karena takut serangan tergesa-gesa akan membuat pengepungan tidak stabil. Oleh karena itu, dia harus lebih berhati-hati dan memperketat jaringnya sedikit lagi untuk memastikan Lu Chen tidak dapat melarikan diri. Semua Daluo Jinxian mematuhi perintah, dan semua pergi ke ring untuk mencegah Duanlong Xianmen membunuh orang tanpa pandang bulu.
Melihat situasinya mendesak, penguasa rumah Zuzu tidak mempedulikannya, jadi dia segera mengeluarkan perintah, memerintahkan semua orang kuat untuk datang membantu. Pada saat itu, kerumunan di bawah ring menjadi keributan, dan beberapa orang bergegas ke atas ring satu demi satu. Yang pertama memasuki ring adalah puluhan penjaga dari rumah Zuzu. Mereka adalah bawahan dari penguasa istana Zuzu, jadi mereka secara alami mematuhi pertemuan penguasa istana Zuzu. Hanya saja meskipun mereka adalah Daluo Jinxian, mereka memiliki alam yang berbeda, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Karena, pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian di Zuzu Mansion telah berdiri di atas ring dan melindungi Duan Yingjun. Hanya dengan sedikit orang di rumah Zuzumu, aku tidak bisa menghentikanku untuk mendobrak gerbang abadi naga. Duan Wugu mencibir. Dan kita, di atas panggung, tiba-tiba ada lusinan orang, semuanya berdiri di sisi Lu Chen. Lusinan orang itu adalah orang kuat Daluo Jinxian, semuanya mengenakan jubah Huanyin Immortal berwarna hijau muda, dan mereka ternyata adalah murid Huanyin Xianmen. Yang memimpin bukanlah master dari sekte abadi Huanyin, tapi Yin Tongtian. Hei, kamu benar-benar membantuku. Lu Chen memandang Yin Tongtian dan sangat terkejut. Sebelumnya, Yin Tongtian dikalahkan olehnya dan hampir dibunuh olehnya. Tapi Yin Tongtian tidak menyimpan dendam, dan mengajak orang untuk membantu, bukankah ini hanya lelucon? Bagaimanapun, Lu Chen tidak terlalu percaya pada kenyataan bahwa kue itu jatuh dari langit. Lepaskan aku berhutang budi padamu. Wajah Yin Tongtian dingin dan sombong, dan dia berkata lagi, saya tidak terbiasa berhutang budi. Selama saya memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali, saya tidak akan menyimpannya dalam semalam. Kamu membuat kesepakatan denganku, kamu memberikan apa yang kuinginkan, dan kamu tidak berhutang apapun padaku. Lu Chen terbuka, dan mengatakannya secara terbuka. Aku berhutang banyak padamu, itu adalah sebuah kehidupan. Kamu belum memberikan cukup apa yang kamu inginkan. Tidak cukup untuk menjadi layak untuk sebuah kehidupan. Yin Tongtian menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Lu Chen ingin menemukan seseorang dengan kemampuan psikedelik, tetapi dia hanya dapat menunjukkan satu aspek, mengungkapkan keberadaan Master Psikedelik Hua Wuking. Tapi Hua Wuking adalah karakter dari 100.000 tahun yang lalu, apakah dia masih di alam abadi, atau apakah dia masih hidup atau tidak diketahui. Jelas sekali, kemungkinan Lu Chen menemukan Hua Wuking sangat rendah. Mungkin dia tidak akan pernah menemukan Hua Wuking. Namun, Lu Chen melepaskannya setelah mendapatkan sedikit informasi berguna ini, yang membuatnya merasa malu. Oleh karena itu, jika dia ingin membalas budi, dia bertekad untuk membantu Lu Chen mengatasi kesulitan. Oke, aku menerimamu untuk membalas budi, tapi kamu harus bersiap. Lu Chen tersenyum. Persiapan apa? Yin Tongtian bertanya. Di masa depan, Huanyin Xianmenmu akan dibenci oleh Duanlong Xianmen, dan kemudian kamu akan dihukum mati oleh Duanlong Xianmen. Kata Lu Chen, saya tidak takut. Yin Tongtian berkata dengan bangga. Apa sih, Huanyin Xianmen terbalik. Beraninya kamu melawan Duanlong Xianmenku. Pada saat ini, Duan Wugu sangat marah, dan kemudian melihat ke bawah ring, tetapi dia tidak melihat pemilik sekte Huanyin, mau tidak mau berteriak kepada Yin Tongtian, di mana kepala keluargamu? Di mana orang lain? Suruh dia keluar untuk melihat kepala pintu, dia harus memberikan selembar kertas kepada kepala pintu. Sebuah pengakuan. Petik 2. Maaf, Master Sekte keluargaku harus meninggalkan sesuatu, dan sekarang aku memiliki keputusan terakhir di Huanyin Xianmen. Yin Tongtian mendengus, dan berkata lagi, jika Anda ingin menemukan orang yang bertanggung jawab atas Huanyin Xianmen, Anda dapat menemukan saya. Jika Anda ingin menjelaskan, Anda dapat menemukan saya. Faktanya adalah Huanyin Xianmen selalu terikat dengan Duanlong Xianmen, dan penguasa Huanyin Men juga menentang Duanlong Xianmen. Namun, Yin Tongtian adalah jenius nomor 1 dari Huanyin Xianmen, dan sekarang dia juga orang yang paling berkuasa di Huanyin Xianmen, dan memiliki suara yang kuat di Huanyin Xianmen. Yin Tongtian bertekad untuk membantu Lu Chen, tetapi master dari sekte Huanyin tidak dapat menahannya, jadi dia hanya bisa membiarkan Yin Tongtian bermain. Namun, penguasa Huanyin Men tahu bahwa sulit menghadapi Duan Wugu, jadi dia menghindari orang-orang di tempat kejadian. Duan Wugu sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dia menatap Yin Tongtian, dan berkata dengan kejam, "Nak, kamu membawa seseorang untuk melindungi Lu Chen, tahukah kamu seberapa serius konsekuensinya?"
Telingamu itu mendengar bahwa aku akan melindungi Lu Chen. Saya dapat menyatakan sebagai manusia bahwa Lu Chen tidak dilindungi oleh Huanyin Xianmen saya. Huanyin Xianmenku selalu mematuhi perintah penguasa Zuzu, dan tidak pernah mengabaikannya. Penguasa istana Zuzu baru saja mengeluarkan perintah, semua Daluo Jinxian akan pergi ke ring untuk mencegah Duanlong Xianmen membunuh orang tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kami, Huanyin Xianmen, dipanggil untuk mematuhi perintah Master Zuzu. Yin Tongtian menjawab seperti ini, kedengarannya masuk akal, tetapi dia sangat marah hingga hampir muntah 3 liter darah. Ada lusinan murid Daluo Jinxian di Huanyin Xianmen, ditambah lusinan penjaga Daluo Jinxian di rumah Zuzu, totalnya ada 60 atau 70 orang. Meskipun kekuatan Duanlong Xianmen sangat banyak, jumlahnya tidak lebih dari 100 Luo Jinxian. Ratusan orang mengalahkan 60 atau 70 orang, dan murid Duanlong sangat kuat, jadi dia pasti bisa mengalahkan mereka. Masalahnya, ada 67 orang yang membantu Lu Chen, bagaimana Duanlong Xianmen bisa membunuh Lu Chen? Lu Chen sudah tak terkalahkan di lapangan, dan kecepatannya sangat cepat. Jika 67 orang datang untuk melindunginya, bukankah dia akan keluar dari pengepungan dengan santai dan kemudian pergi? Sejak lama, Duanlong Xianmen memiliki pengaruh besar dan latar belakang yang kuat, dan selalu menyimpang di Zuzu, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Tapi hari ini, karena Lu Chen, segalanya berubah. Penasihat dari kepala istana Zuzu tiba-tiba berdiri untuk menghentikan Duanlong Xianmen, dan bahkan penasihat dari Huanyin Xianmen berani untuk berdiri dan menghadapi Duanlong Xianmen. Ini benar-benar tidak terduga, dan sama sekali tidak mungkin terjadi di masa-masa biasa. Sejenak Duan Wugu curiga pernah melihat hantu di siang hari. Oke, jika Tuan Zuzu dan Huanyin Xianmen ingin melindungi keturunan 9 naga, maka mereka akan menjadi musuh Duanlong Xianmen. Duan Wugu menjadi marah karena malu, dan berteriak lagi, kalau begitu, aku akan bertarung denganmu di Duanlong Xianmen, jadi jangan salahkan kami karena kejam. Saat Duan Wugu memerintahkan pertarungan, banyak orang melompat ke atas ring satu demi satu, berdiri di sisi Lu Chen. Mereka yang berani muncul secara alami adalah Daluo Jinxian yang kuat, dan setengah dari mereka datang ke sini mengikuti perintah dari penguasa istana Zuzu. Penguasa rumah Zuzu adalah penguasa Zuzu yang ditunjuk oleh Jalan Tongtian. Dia selalu dibenarkan, dan perintahnya kurang lebih efektif. Separuh dari orang-orang itu bukanlah anggota dari 4 sekte besar abadi. Ada di antara mereka adalah orang-orang kuat dari keluarga besar tertentu, ada pula orang-orang kuat yang menganggur, ada pula orang-orang kuat yang pertapa, dan sebagainya. Dan separuh lainnya berasal dari salah satu dari 4 gerbang besar abadi, gerbang abadi Lingqiao. Lusinan murid Daluo Jinxian dari Sekte Abadi Lingqiao akan menghadapi Sekte Abadi Duanlong. Namun, pemimpinnya bukanlah penguasa Sekte Lingqiao, melainkan seorang tetua yang kuat. Adapun Master Sekte Lingqiao, orang itu sama dengan Huanyin Xianmen, dia tidak ingin menghadapi Duan Wugu, jadi dia menghilang di tempat kejadian. Kamu pengembara Daluo Jinxian tidak berani mati. Kalian Lingqiao Xianmen juga berani memberontak. Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu melawanku, Sekte Naga, kamu akan berakhir buruk di masa depan? Duan Wugu gemetar karena marah, dan berteriak keras. Sungguh hari yang luar biasa. Hanya untuk 60 atau 70 orang yang menyerang rumah Zuzu dan Huanyin Xianmen, Duanlong Xianmen harus mengeluarkan banyak usaha. Sekarang orang-orang dari Lingqiao Xianmen juga ada di sini, ditambah lusinan Daluo Jinxian pengembara, ada lebih banyak orang di pihak Lu Chen daripada Duanlong Xianmen. Dengan cara ini, bagaimana Duanlong Xianmen bisa bertarung? Penguasa istana Zuzu memiliki panggilan, dan kami akan datang untuk menjawab panggilan tersebut. Murid Lingqiao Xianmen dan lusinan makhluk abadi yang tersebar semuanya merespons dengan cara yang sama. Faktanya, alasan mereka untuk melawan Duanlong Xianmen berbeda-beda. Beberapa benar-benar menanggapi penguasa istana Zuzu. Beberapa tidak terbiasa dengan tindakan Duanlong Xianmen. Ada pula yang berjuang melawan ketidakadilan. Ada yang ingin membantu ahli waris Kowloon. Beberapa ingin membantu Huanyin Xianmen. Sekte Abadi Lingqiao sedikit lebih rumit. Ada berbagai alasan, tetapi alasan utamanya adalah mereka telah lama ditindas oleh Sekte Abadi Duanlong, dan memanfaatkan situasi untuk bangkit melawan. Gerbang Abadi Embun Beku Perak. Duan Wugu berteriak keras, menyerukan sekutu garis kerasnya. Di antara 4 sekte besar abadi, Sekte Abadi Naga Patah dan Sekte Abadi Yin Suang memiliki persahabatan terbaik,
memiliki hubungan yang sama dengan Sekte Abadi Huan Yin, dan memiliki hubungan terburuk dengan Sekte Abadi Ling Qiao. Oleh karena itu, ketika ada kebutuhan, Duan Wugu secara alami mencari bantuan dari Sekte Abadi Yin Xuang. Hanya, Duan Wugu minum 3 kali berturut-turut, tetapi tidak mendengar jawaban dari Yin Xuang Xianmen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan marah ke tempat istirahat Yin Xuang Xianmen. Tidak apa-apa jika kamu tidak berharap, kamu tidak tahu apa-apa. Namun setelah melihatnya, dia hampir marah hingga ingin memuntahkan 3 liter darah lagi. Pemimpin Sekte Yin Xuang telah tiada. Tidak banyak orang kuat Luo Jinxian di Yin Xuang Xianmen, hanya 9 dari mereka yang ada di sana, dan sisanya mungkin dibawa pergi oleh penguasa Yin Xuangmen. Master Sekte Yin Xuang, kamu bajingan. Wajah Duan Wugu menjadi gelap, dan dia hampir kram karena marah. Pada saat kritis, Master Sekte Yin Xuang benar-benar menyelinap pergi. Tidak ada harapan bagi Sekte Peri Yin Xuang. Jika dia tidak populer, dia akan menjadi hantu. Master Sekteku pergi dengan tergesa-gesa, dan kuharap Master Sekte Duan akan memaafkanku. Di antara 9 murid Yin Xuang, pemimpinnya tiba-tiba berbicara, dan memimpin kerumunan kering, berdiri tepat di sisi Duan Long Xianmen. Dan pemimpinnya adalah wakil ketua Sekte Yin Xuang, Mu Shou. Mu Shou adalah paman kedua Mu Ye dipenggal oleh Lu Chen, dan Mu Shou ingin membalas dendam pada Mu Ye. Terakhir kali, Mu Shou mengejar dan membunuh Lu Chen, namun bertemu Xie Wuneng, dan hampir mati oleh pisau Xie Wuneng. Setelah itu, Mu Shou menjadi semakin membenci Lu Chen, tetapi menderita karena Lu Chen berada di bawah perlindungan penguasa Istana Zuzu, jadi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang kesempatan telah tiba, meskipun kesempatan ini tidak bagus, ada terlalu banyak orang yang berdiri di sisi Lu Chen, pertarungan ini tidak mudah untuk dilawan sama sekali. Tetapi ketika kekuatan tempur Lu Chen menjadi semakin kuat, peluangnya untuk membalas dendam menjadi semakin kecil, dan jika dia tidak menyerang Lu Chen, dia akan semakin tidak mampu menghadapi Lu Chen di masa depan. Oleh karena itu, dia lebih suka mengambil risiko daripada berdiri di sisi Long Xianmen dan berbicara dengan Lu Chen sampai akhir hari ini. Namun, 3 kekuatan utama rumah Zuzu, Huan Yin Xianmen dan Ling Qiao Xianmen, serta beberapa Sanxian semuanya berdiri untuk melawan Duan Long Xianmen, dan perselisihan internal di antara umat manusia pun terjadi. Melihat situasi yang bergejolak, pemimpin Sekte Yin Xuang ingin melindungi dirinya sendiri dengan bijak, dan dia tidak ingin ikut campur dalam perselisihan internal ini, juga tidak ingin berdiri di pihak manapun. Menghindari kesulitan, master dari Sekte Yin Xuang bahkan tidak menyapa, dan diam-diam memimpin kerumunan untuk meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Namun, di tengah evakuasi, Mu Shou diam-diam mengumpulkan 8 sahabatnya dan langsung kembali ke lokasi kejadian. Tepat pada waktunya, Duan Wugu membutuhkan bantuan Yin Xuang Xianmen, jadi dia segera merespons. Hanya kalian 9, Duan Wugu melirik Mu Shou dan yang lainnya, alisnya terlalu berkerut untuk dibuka. Ada 50 atau 60 orang kuat Daluo Jinxian di Yin Xuang Xianmen. Jika semuanya ada di sini, mereka masih cukup kuat. Tapi sekarang hanya ada 9 orang, dan kekuatan mereka lemah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Master Yin Xuang. Jika Anda tidak ingin membantu, bawa saja semua orang pergi. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda meninggalkan 9 orang? Kami bersembilan sangat kuat, dan kami dapat membantu menghancurkan Sekte Abadi Naga. Kata Mu Shou, jumlah kalian terlalu sedikit sehingga tidak bisa banyak membantu. Duan Wugu menggelengkan kepalanya dengan marah, melirik ke platform. Pengamatan lagi, dan berteriak dengan keras, semuanya, saya butuh bantuan dari Duan Long Xianmen. Anda dapat membantu Xianmen saya nanti. Master Sekte ini tidak akan melupakan Anda. Menunggu bantuan, suara itu menyapu platform tontonan, tetapi tidak ada respons dari platform tontonan, dan kerumunan di sana tetap diam. Di tribun penonton, ada sejumlah besar orang kuat Daluo Jinxian yang berkeliaran, yang tidak milik 4 sekte besar abadi. Mereka juga pergi ke puncak Nixue untuk bertarung, tetapi mereka tidak muncul untuk membantu pihak itu, itulah yang biasanya diperjuangkan. Duan Wugu mendominasi dan mendominasi. Banyak Daluo Jinxian yang mengembara telah menjadi sasaran roh burung Duan Long Xianmen, dan ada banyak orang yang tidak puas dengan Duan Long Xianmen. Seperti kata pepatah, tidak ada bantuan bagi mereka yang tidak adil,
Daluo Jingxian yang mengembara itu tidak buruk jika mereka tidak berdiri di seberang gerbang abadi naga. Siapa yang akan naik untuk membantu gerbang abadi naga? Kamu. Duan Wugu melihat bahwa tidak ada tanggapan dari platform pengamatan, jadi dia tidak dapat membantu mengumpat dengan marah. Kamu bajingan, biarkan Master Sekte ini mengingat bahwa ketika Duan Longxianmen saya membutuhkan, kamu memilih untuk berdiri dan menonton, dan kamu akan terlihat baik di masa depan. Tuan Duanmen, berhentilah berteriak, mereka tidak akan keluar untuk membantumu. Pada saat ini, penguasa istana Zuzu membuka mulutnya untuk memuluskan segalanya. Ras monster perlu ditekan, kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Lu Chen dan Duan Yingjun keduanya adalah manusia super dari ras manusia. Orang kuat, umat manusia kita membutuhkan keduanya, dan tidak ada yang akan main-main denganmu di Duan Longxianmen. Anda adalah penguasa agung Duan Longxianmen, salah satu orang inti tingkat tinggi umat manusia. Anda harus mengetahui pro dan kontra. Lu Chen dan Duan Yingjun sangat diperlukan, jika tidak maka akan menjadi kerugian yang tidak mampu ditanggung oleh umat manusia kita. Petik 2. Tuan Istana, kamu juga harus tahu apa yang kami lakukan di Sekte Abadi Naga Patah. Tujuanku mendobrak gerbang peri naga adalah untuk menghancurkan darah keturunan Jiulong, dan aku akan selalu menjadi musuh lama keturunan Jiulong. Lu Chen adalah keturunan generasi baru 9 naga. Saya, Duan Longxianmen, dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutannya. Aku tidak akan pernah mati bersamanya, dan aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Duan Wugu mendengus, lalu berkata dengan nada mengancam, jika leluhur Sekte Abadi saya mengetahui bahwa Anda secara pribadi melindungi keturunan 9 naga, tuan rumah, Anda pasti akan kembali dari jalan Tongtian dan menginterogasimu. Hanya bercanda. Penguasa istana Zuzu mendapat dukungan dari Huanyin dan Ling Qiao, dua sekte abadi, dan lusinan makhluk abadi yang tersebar telah bergabung, sehingga jumlah orang memiliki keuntungan. Di sana hanya 100 orang dari Duan Longxianmen, ditambah 9 orang dari Yin Suang Xianmen, mereka akan dirugikan di bawah lawan. Yang terpenting adalah Lu Chen mengalahkan Duan Yingjun dengan satu pedang dan menjadi generasi baru Zuzu yang terkuat. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menjadi lawan Lu Chen. Bagaimana dia bisa bertarung? Untuk membunuh Lu Chen, Anda harus bertarung dalam kelompok. Jika itu adalah pertarungan kelompok melawan pertarungan kelompok, Lu Chen pasti tidak akan bisa dibunuh, dan hanya akan dibunuh oleh Lu Chen. Dengan tidak adanya dukungan lain, dia tahu bahwa pertarungan ini tidak mungkin dilakukan, jadi dia tidak berani bertarung. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengungkit Patriark Duanlong dan mengancam penguasa istana Zuzu untuk melepaskannya. Tuan Duanmen, jangan berpura-pura menjadi penguasa istana yang tidak tahu apa-apa. Penguasa istana tahu lebih banyak tentang situasi Tongtian Xianlu daripada Anda. Ancaman jalan Tongtian Xian tidak pernah berhenti. Semua negara adidaya sedang berperang. Jika tidak ada masalah khusus yang mendesak, negara adidaya itu tidak akan pergi begitu saja. Bahkan Patriark Duanlong tidak terkecuali. Dia tidak akan pernah lari kembali hanya karena Lu Chen masih hidup, kecuali terjadi sesuatu pada Duan Yingjun. Kepala istana Zuzu memandang ke arah Duan Wugu, dan berkata, Duan Suiliu dan Lu Chen masih hidup. Ada janji, dia menunggu Lu Chen mendarat di jalan Tongtian Xian, dan dia tidak pernah ingin Lu Chen mati di Zuzu, jadi jangan menakuti orang dengan Duanlong Patriark. Kepala istana tahu itu tidak mungkin. Petik 2. Kamu. Duan Wugu melihat pikirannya tertusuk, dia tidak dapat menahan amarahnya hingga dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, suara marah datang dari belakang istana Master Zuzu. Lu Chen tidak mati. Duan Longxianmen tidak akan lagi menekan klan iblis, dan menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran apapun di puncak Nixue.